Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Zuling meraih tangan Chen Ping dan berjalan dengan sangat hati-hati. Saat pelat formasi terbuka, celah perlahan terbuka di formasi yang ditumpangkan di depan Chen Ping. Zuling sangat berhati-hati saat ini, menerobos pola formasi sedikit demi sedikit dan menuju ke kedalaman formasi. Saat ini, dahi Zuling sudah dipenuhi keringat, dan pakaiannya basah oleh keringat. Namun meski begitu, Zuling tetap menarik Chen Ping. Dia takut Chen Ping tidak sengaja menyentuh formasi dan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Chen Ping memandang Zuling di depannya, butiran keringat menetes dari pipi putihnya. Karena pakaian di tubuhnya basah kuyup, lekuk tubuhnya yang indah terlihat. Tepat ketika Chen Ping sedang mengagumi tubuh Zuling secara tidak sengaja, Zuling tiba-tiba berhenti. Dan Chen Ping juga memperhatikan suasana berbahaya saat ini. Chen Ping menarik kembali pikirannya dan melihat ke depan, hanya untuk menemukan ada dua formasi pembunuhan di depannya. Kedua formasi pembunuhan ini jelas tidak dibuat oleh Penatua Cui. Jadi cakram formasi Penatua Cui tidak memiliki cara untuk menembus dua formasi pembunuhan ini. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan Zuling untuk menghancurkan formasi. Adik laki-laki, tolong jangan bergerak. Aku akan menerobos dua formasi pembunuhan itu. Jika sesuatu terjadi padaku, segera lari kembali dan tinggalkan aku sendiri. Setelah Zuling selesai berbicara, dia benar-benar menyerahkan disarai di tangannya kepada Chen Ping. Sepertinya dia cukup mempercayai Chen Ping. Chen Ping memegang pelat susunan dan berkata dengan penuh emosi, "Kakak senior, aku percaya padamu, kamu pasti bisa melakukannya." Zuling mengangguk. Faktanya, dia sendiri tidak yakin. Meskipun dia untuk sementara memiliki kekuatan dari pemimpin sekte lama, Zuling tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam menghancurkan formasi. Melihat ekspresi gugup Zuling, Chen Ping melangkah maju dan memeluk Zuling erat. "Kak, jangan gugup, kamu harus percaya pada dirimu sendiri." Chen Ping tidak sengaja memanfaatkan Zuling, tapi saat dia memeluk Zuling, Chen Ping menjentikkan jarinya. Sinar cahaya putih langsung menghilang ke dalam barisan pembunuhan. Meskipun formasi pembunuhan ini sangat berbahaya, bagi Chen Ping, ini seperti permainan anak-anak. Chen Ping tidak memilih untuk menghancurkan formasi pembunuhan secara langsung, tetapi melemahkan kekuatan formasi pembunuhan, dan kemudian meminta Zuling untuk menghancurkan formasi tersebut. Dengan cara ini, Zuling tidak akan mencurigai apapun, tetapi akan berpikir bahwa dia hebat dan dapat mematahkan formasi pembunuhan. Zuling dipeluk oleh Chen Ping. Meskipun dia tidak suka pria memeluknya, ketika Chen Ping memeluknya, dia tidak merasa jijik sama sekali. Sebaliknya, dia berharap bisa dipeluk lebih lama lagi. "Kakak senior, pergi dan hancurkan formasi. Tidak peduli kamu berhasil atau tidak, aku tidak akan lari. Aku ingin hidup harmonis denganmu." Chen Ping berkata dengan tegas. Hal ini sangat menyentuh hati Zuling. Tak seorang pun di seluruh sekte Xian, kecuali ayahnya, yang pernah memperlakukannya seperti ini. Zuling mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam dan pergi menghancurkan formasi pembunuhan. Chen Ping memperhatikan dari belakang dengan santai dan puas. Apalagi saat melihat ekspresi Zuling yang gugup dan gemetar, Chen Ping ingin tertawa. "Nak, jangan lupa menjemput gadis saat kamu mempelajari keterampilannya."
Raja Iblis Ciun berkata dengan bercanda, "Tidak. Aku hanya ingin mendapatkan kepercayaan agar aku bisa belajar cara menyatu dengan api." Chen Ping dengan cepat menyangkalnya, "Anakmu baru saja memeluk seseorang dan mereka bereaksi. Beraninya kamu bilang tidak?" Raja Iblis Ciun berkata dengan nada menghina. Chen Ping tertegun sejenak, lalu tertawa canggung. Bagaimanapun, Zuling memang sangat cantik, dan sosok serta kulitnya bahkan lebih bagus. Terutama saat melihat kulit Zuling yang lembut dan halus, Chen Ping tidak bisa tidak memikirkan Ji Ruxue. Mereka telah berpisah selama beberapa bulan, dan saya tidak tahu bagaimana kabar Ji Ruxue. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir liar, Zuling tiba-tiba berteriak, membawa Chen Ping kembali ke dunia nyata. "Kakak, ada apa denganmu?" Chen Ping bergegas mendekat, menarik Zuling dengan gugup dan bertanya. "Aku baik-baik saja. Aku berhasil menembus formasi pembunuhan ini. Aku sangat kuat." Ternyata Zuling senang, kakak senior sangat hebat. Aku baru saja memberitahunya bahwa jika dia mengambil tindakan, pasti tidak akan ada masalah. Chen Ping memuji Zuling. Zuling memeluk Chen Ping dengan penuh semangat. Dia merasa Chen Ping seperti orang kepercayaannya. Chen Ping sedang memegangi Zuling. Untuk sesaat, dia merasa tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya, dan kemudian dia mulai meraba-raba secara acak. Zuling juga menyadarinya, tapi dia tidak menghentikan Chen Ping. "Kamu berani menyentuh putriku jika kamu begitu berani dan picik." Tepat ketika Chen Ping sedang merasa senang, dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Chen Ping sangat ketakutan sehingga dia mendorong Zuling menjauh. "Ayah!" Saat Zuling mendengar suara ini, dia langsung menjadi bahagia. Mendengar suara Master Sekte Lama membuktikan bahwa tidak ada hal tak terduga yang terjadi pada Master Sekte Lama. Zuling memimpin Chen Ping melewati formasi, dan kemudian sampai ke sebuah bangunan megah. Setelah membuka pintu, Chen Ping menemukan seorang lelaki tua berjubah ungu duduk dengan tenang di bawah tirai cahaya. Ini adalah Master Lama dari Sekte Xian. Dia terlihat sangat baik dan baik hati, tetapi tidak ada sedikit pun kegilaan. "Ayah!" Zuling berteriak dengan semangat. "Tuan Sekte Tua!" Chen Ping juga berteriak dengan cepat. Namun, Chen Ping melihat tubuh Master Sekte Lama, dikelilingi oleh energi hitam samar, seolah-olah energi hitam ini hendak menyerang Master Sekte Lama. Namun, masih ada lapisan ungu muda yang mengelilingi tubuh Master Sekte Lama, menghalangi intrusi energi hitam. Chen Ping melihat keluar jendela. Saat itu bulan purnama, dan di bawah sinar bulan, udara ungu di sekitar tubuh Master Sekte Tua itu semakin tebal. Melihat ini, Chen Ping sepertinya punya tebakan kasar. Alasan mengapa pemimpin Sekte Lama menjadi gila, pasti disebabkan oleh energi iblis yang memasuki tubuhnya dan mengendalikan kesadaran spiritualnya. Dan alasan mengapa dia terkadang gila dan terkadang terjaga adalah karena di bawah sinar bulan di malam yang gelap, nafas di tubuh Master Sekte Lama itu sendiri untuk sementara akan memaksa energi iblis keluar dari tubuhnya. Dan dia bangun saat ini. Namun, setiap kali Penatua Yu datang menemui Master Sekte Lama, mereka pasti masuk pada siang hari, jadi setiap kali mereka melihat Master Sekte Lama, dia berada dalam keadaan gila. "Ayah, aku tidak bisa menghubungimu sekarang, itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Mengapa ayah mengabaikanku?" Zuling memandang Master Sekte Lama dengan beberapa keluhan dan berkata. Pemimpin Sekte Tua itu melirik ke arah Chen Ping.
dan kemudian berkata kepada Zuling, "Putri, pertemuan antara kamu dan aku adalah rahasia besar di antara rahasia besar. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu memberitahu Penatuayu. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba membawa cowok aneh bersamamu? Ayo." Ternyata pemimpin sekte lama itu mengetahui keberadaan Chen Ping, jadi dia tidak menghubungi Zuling. "Ayah, ini adalah murid baru Penatuayu. Dia bisa dianggap sebagai rekan magang juniorku. Dia seharusnya tidak menjadi orang asing." Zuling buru-buru memperkenalkan identitas Chen Ping. "Gadis bodoh, menurutku kamu terpesona oleh cinta. Apakah kamu menyukai pria ini dan membawanya ke sini?" Master sekte tua itu menghela nafas pelan. "Tidak, sama sekali tidak. Aku baru saja bertaruh dengannya. Aku kalah, jadi aku membawanya ke sini." "Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta padanya? Sama sekali tidak." Zuling buru-buru menyangkalnya. Melihat kepanikan Zuling, ketua sekte tua itu menjadi semakin yakin, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Oke, jangan berdalih, orang itu baru saja menyentuhmu untuk waktu yang lama, dan kamu bahkan tidak melawan. Kau tahu, jika pria lain melihatmu 2 kali, kau akan memukulnya." Zuling membuka mulutnya, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Baru saja, Chen Ping memang sedang menggendong dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia benar-benar tidak melawan, bahkan tidak merasa jijik, dan dia merasa sedikit lega. "Oke, kamu keluar. Aku akan ngobrol baik dengan anak laki-laki ini. Jika dia berani mencemooh putriku, aku ingin melihat seberapa mampu dia." Penjaga pintu tua itu melambaikan tangannya dan meminta Zuling keluar. Mendengar ini, Zuling buru-buru berdiri di depan Chen Ping. "Ayah, kamu tidak bisa menyakitinya. Dia adalah murid Penatuayu. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan mengabaikanmu selamanya." Oke, aku tidak akan menyakitinya. Kamu masih bilang kamu tidak emosional. Tapi sekarang kamu mengabaikanmu sebagai ayah yang sudah tua karena dia. Saya hanya mengobrol dengannya dan tidak akan melakukan apapun. Saya tidak bisa menyerahkan putri saya kepada seseorang yang tidak memahaminya. Kata pemimpin sekte tua tanpa daya, "Kakak senior, silakan keluar. Saya yakin master sekte lama tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Saya akan mengobrol baik dengan master sekte lama." Chen Ping dengan lembut menepuk bahu Zuling dan berkata. Melihat Chen Ping mengatakan ini, Zuling mengangguk dan berjalan keluar. Begitu Zuling keluar dari aula, wajah master sekte lama langsung berubah menjadi sangat dingin, dan dia tidak lagi terlihat sebaik sebelumnya. Ketika Chen Ping melihat perubahan ekspresi tiba-tiba pemimpin sekte tua itu, dia tidak bisa menahan perasaan gemetar. "Wah, siapa kamu? Kenapa kamu ingin dekat dengan putriku?" Tuan pintu tua itu bertanya dengan suara dingin. Pemimpin sekte lama, "Saya adalah murid dari Penatuayu. Saya sekarang adalah murid sekte dalam dari sekte Xian. Nama saya Chen Ping. Saya tidak mendekati kakak perempuan saya dengan sengaja." Chen Ping berpura-pura tidak bersalah dan berkata, "Murid Penatuayu? Bagaimana Penatuayu bisa merekrut murid sepertimu yang dapat dengan mudah menghancurkan formasi pembunuhan? Saya khawatir kemampuan Anda tidak kalah dengan Penatuayu. Berapa Anda membayar Penatuayu? Mengapa Anda datang ke sekte Xian kami?" Pemimpin sekte lama langsung menunjuk Chen Ping. Meskipun Chen Ping baru saja menurunkan kekuatan susunan pembunuh tanpa memberitahu Zuling,
dia tidak menyembunyikannya dari pemimpin sekte lama. Chen Ping juga tidak menyangka pemimpin sekte lama itu bisa melihat semuanya. Tuan sekte lama, saya tidak memiliki niat buruk apapun, dan saya tidak ingin melakukan apapun terhadap kakak senior Zuling. Alasan mengapa saya bergabung dengan Sekte Xian adalah untuk mengikuti Master Sekte Lama dan meminta nasihat tentang caranya untuk memadamkan api. Chen Ping berkata jujur, penggabungan api. Master Sekte Tua memandang Chen Ping, saya tahu cara menyatu dengan api. Tapi apakah menurut Anda saya akan memberitahu Anda? Saya tidak tahu identitas Anda sama sekali. Meskipun saya memasuki Sekte Xian melalui cara khusus, saya tidak menipu Master Sekte Lama. Nama saya Chen Ping, dan saya hanyalah seorang kultivator biasa. Kata Chen Ping tidak ingin memberitahukan identitas aslinya. Bagaimanapun, identitasnya terlalu mengejutkan dan akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Kamu keluarlah. Jika kamu tidak bisa jujur, mengapa aku harus mengajarimu? Pemimpin sekte tua itu melambaikan tangannya dan menyuruh Chen Ping pergi. Tuan sekte tua, mengapa ini terjadi? Chen Ping mengerutkan kening. Kamu menyembunyikan auramu dan mengubah penampilanmu. Tapi kamu mengatakan identitasmu asli. Apakah kamu menipuku seperti anak berusia 3 tahun? Karena kamu tidak tulus, mengapa aku harus mengajarimu? Master sekte tua itu mendengus dingin. Ketika Chen Ping mendengar ini, kepalanya tiba-tiba menjadi besar. Dia tidak menyangka pemimpin sekte lama itu bisa melihat bahwa dia bersembunyi. Chen Ping tahu bahwa jika dia tidak tahu identitas aslinya, pemimpin sekte lama pasti tidak akan memberitahunya apapun. Chen Ping tidak punya pilihan selain menggoyangkan tubuhnya sedikit dan kembali ke tampilan aslinya. Pemimpin sekte tua, alasan kenapa aku ingin menipumu adalah karena aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Nama asliku adalah Chen Ping. Tapi karena aku menyinggung terlalu banyak orang, aku harus mengubah penampilan dan nafasku untuk menyembunyikan perasaanku. Identitas. Chen Ping berkata tanpa daya. Chen Ping, pria yang diburu oleh dimensi Red Lions dengan upeti 100 tahun. Pemilik pintu tua itu tampak terkejut. Apakah kamu mengenalku? Chen Ping tidak menyangka bahwa pemimpin sekte lama yang dikurung di sini benar-benar mengetahui tentang dia. Aku khawatir tidak banyak orang di seluruh surga dan dunia manusia yang tidak mengetahui namamu. Sungguh tidak mudah untuk diburu oleh aliansi penyegel iblis dengan persembahan 100 tahun dari seseorang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Dari sudut pandang ini, kamu benar-benar harus menyembunyikan identitasmu. Jika tidak, banyak orang tidak akan mampu menahan godaan untuk diabadikan di aliansi penyegel iblis selama 100 tahun dan akan membunuhmu. Master sekte tua itu tertawa.